Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur karena semangat yang baru, dalam pemikiran-pemikiran yang baru yang terus Tuhan tambahkan hal-hal yang baik. Saya mengundang Bapak Ibu semua, kita boleh mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berdiam diri di dalam kebaikan Tuhan, melihat kembali bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang hidup di dalam anugerah, orang-orang yang luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Biarkan pagi hari ini kita boleh bersyukur karena Dia baik dan sungguh amat baik. Bapa, kami mau datang untuk kami boleh berserah, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang layak untuk ditinggikan. Bapakku datang dan berserah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Aku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat pujian ini sebagai penyataan iman kita, penyerahan hidup kita kepada Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku
kesediaan Pendeta Saud boleh membuka kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh datang berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Bahkan penyembahan kami pada Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melingkupi kami Tuhan. Terima kasih, biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Saud. Kita masih tetap bangkit berdiri gitu ya. Saya ngelihat ini Ibu Nelson bersama dengan anak bungsu ya. Udah mulai sama ya tingginya. Tapi hari ini kita mau sama-sama lihat ya. Natali sama Pak Saud gitu ya. Natali, Papa baik nggak? Pak Saud, Natali baik nggak? Alek, Mei baik nggak? Harus bilang. Yang di depan bilang harus bilang baik gitu ya. Kalau saya tanya Mei, Alek baik nggak? Lumayan ya, baik ya. Ibu siapa ya Pak Pur, anak-anak baik nggak Pak Pur? Wih top gitu ya. Ya Ibu Saud, Samuel baik nggak? Samuel, Ibu baik nggak? Baik. Ya kalau kita bertanya, kadang-kadang kan tanpa kita sadari kita cenderung untuk melihat bahwa orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita itu ada jelek-jeleknya, betul gitu ya. Kadang-kadang juga gitu ya. Saya waktu pas melihat bersama dengan Welly itu, ada gininya ya yang saya nggak tahu gitu ya. Sama dia juga seperti itu sama saya. Tapi satu pujian ini berkata bahwa Allah itu sungguh amat baik ya. Kalau tadi Mei bilang lumayan, masih ada lumayannya gitu ya. Tapi kalau Allah kita, Tuhan Yesus tentu bukan Allah yang lumayan kasihnya, kebaikannya, betul ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah. Baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati.
teduh kembali. Ada begitu banyak hal yang mengecewakan dalam hidup kita, betul ya? Ada begitu banyak hal yang rasanya Tuhan aku nggak mau ini gitu ya. Tapi tentu ada juga banyak dan lebih banyak lagi alasan untuk kita boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan gitu ya. Hari ini saya memberikan kesempatan ya, mungkin dari Bapak Ibu semua, biasa ya kita mau berbagi cerita, berbagi kisah, karena tentu satu wajah satu kisah gitu ya, untuk menyaksikan bagaimana Tuhan itu sungguh amat baik. Ada. Hari ini saya senang sekali gitu ya, karena beberapa hari yang lalu kakak saya datang ya, kakak perempuan satu-satunya gitu datang dari Bali gitu ya, udah lama dia janji hari Kamis aku tidur di tempatmu ya gitu. Terus iya ditunggu-tunggu gitu, nggak datang-datang kayak gitu, saya pengen ketemu, nggak datang, ternyata aku masih harus ketemu dulu sama apa ya, pokoknya sama rekan kerjanya gitu ya. Jadi aku nginep dulu, masih di El Kavana nginep katanya. Udah disiapin gitu ya, tapi gak apa-apa ya, aku kan udah minta maaf kata dia gitu ya. Terus ya akhirnya baru datang hari Jumat gitu ya. Senang sekali karena apa ya, di sini tuh saya udah nggak ada saudara yang dekat, jadi saudaranya semua udah jauh-jauh gitu ya. Jadi waktu dia datang ada banyak hal gitu ya. Terus kemarin diingetin lagi sama Mei gitu ya, terus Mei bilang, Pak Dek jangan lupa tugas hari ini. Terus saya bilang kesempatan kakak saya ada di sini gitu ya. Karena saya juga jujur dia sering khotbah di mana-mana, tapi saya belum pernah dengar dia khotbah gitu ya. Jadi hari ini saya mau dengar dia ngomong apa kalau di depan mimbar. Tapi saya bersyukur karena ada begitu banyak apa ya, meskipun kita satu saudara, kita punya karakter yang berbeda, tapi dia itu banyak cerita yang memotivasi saya gitu ya. Dia itu orangnya tuh apa ya, seperti saya pernah saya kisahkan, saya itu orang yang seringkali nggak pede, seringkali nggak merasa aduh takut gitu ya, nggak berani gitu ya. Nah ini kakak saya ini beda banget, pedenya kelebihan kadang-kadang gitu ya. Tapi itu membuat saya, oh iya ya, ada bagian-bagian yang dia, jadi kalau dia ngomong itu kayaknya saya sendiri gitu ya, suka kadang-kadang kenapa ya aku nggak bisa sama seperti dia. Tapi kembali lagi bahwa satu wajah satu kisah gitu ya, setiap orang unik dan berbeda dan spesial, dan saya bersyukur saya banyak belajar juga dari dia gitu ya. Dulu saya seringkali punya gini, aduh saya pengen gitu ya punya anak kakak perempuan satu gitu ya. Kan kalau ngelihat orang lain tuh suka kesana kemari barengan gitu ya. Saya tuh nggak bisa sama dia tuh sibuk banget gitu ya. Nah tapi di usia tua gini gitu ya, jadi ada bagian di mana kita masih bisa punya kebersamaan gitu ya. Nah nanti tentu ada banyak hal juga dia bisa berbagi gitu ya. Nah sebelum mungkin ada dari Bapak Ibu yang berbagi akan kebaikan Tuhan, saya juga mau berbagi kebaikan Tuhan. Saya cerita ya, beberapa waktu yang lalu kita itu sibuk dengan harus pindahan rumah gitu ya. Semua luar biasa Tuhan siapkan untuk dananya. Termasuk ini saya belum saksikan ya. Kita meskipun dekat dari blok C ke blok D gitu ya. Ada barang-barang yang bisa kita angkut gitu ya. Ada barang-barang yang bisa angkut pakai mobil, pakai motor, tapi barang-barang besar itu tentu harus pakai kendaraan. Sudah menyiapkan dana untuk kendaraan angkut-angkut itu, kita mikirin, aduh pasti habis banyak. Habis banyak seperti itu. Nah, tapi ketika sekali waktu saya sedang ngobrol sama salah seorang psikolog, jadi dulu dia pernah di sekolah gitu ya, dia biro psikologi dia itu kita pakai, tapi kita punya relasi yang baik. Namanya Ibu Iren. Ibu Iren ini sudah cukup umur gitu ya, cukup usia. Kadang-kadang dia ngajak saya itu makan, tapi waktunya seringkali bentrok dan saya nggak bisa. Nah akhirnya ketika dia ngajak lagi saya makan, saya bilang aduh maaf Ibu, saya lagi beres-beres rumah, mau pindahan. Terus dia bilang gini, oh Ibu Ade mau pindahan katanya. Iya. Tiba-tiba dia berkata, Ibu Ade sudah ada kendaraan belum untuk angkut-angkut? Saya bilang, hah? Terus dia bilang gini, udah Ibu,
nggak usah nyiapkan untuk kendaraan, saya siapkan. Waduh, saya bilang gitu, saya merinding gitu ya, bagaimana Tuhan itu tahu saya butuh kendaraan untuk mengangkut barang-barang gitu ya. Iya pokoknya, tapi kan saya nggak tahu ya, dia itu menyiapkan itu maksudnya dia punya channelnya gitu ya, nggak usah nyari lagi atau bagaimana gitu. Jadi saya pastikan, Ibu saya harus membayar berapa jasa untuk mobilnya dan sopir dan juga keneknya. Dia bilang, udah Ibu Ade harus membayar 0 rupiah karena ini bukan mobil dia tapi langganan dia dan dia membayarkan untuk kami gitu ya. Aduh, luar biasa itu ya. Ketika ada bagian-bagian yang mungkin ketika saya punya kesulitan itu tetap menjadi kesulitan, tetapi ada hal-hal yang ketika memang saya membutuhkan, Tuhan juga menyediakan. Jadi saya selalu bilang bahwa Tuhan itu balance ya. Ada hal-hal yang saya harus menangis, tapi ada hal-hal saya bisa tertawa terbahak-bahak ya. Ada hal yang dimana saya aduh berat, tapi ada hal yang dimana Tuhan kasih ringan buat hidup saya. Dan saya bersyukur untuk itu ya. Jadi sudah beres, hanya barang-barang belum beres ya Pak Weli. Kasihan ya, jadi seringkali karena saya harus kerja, dia yang membereskan barang-barang di rumah. Sabar ya Pak. Jadi luar biasa. Dan kita juga nanti kalau misalnya sudah selesai beres, saya berharap kita bisa buat ibadah syukur gitu ya di rumah gitu ya. Memang masih rumah kontrakan, tetapi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah hilang di dalam hidup kami gitu ya. Jadi saya bersyukur untuk itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua dukungan saudara-saudara di tempat ini gitu ya. Ada yang mau melanjutkan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, ada? Sambil kita menaikkan pujian ini, nanti mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan. Selamat pagi Pak Yopi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yopi. Ya, sehat selalu ya Pak. Ya, ya puji Tuhan. Kita akan tunggu kesaksian berikutnya, ataupun mungkin masih belum mau menyaksikan saat ini, tidak ada masalah. Tapi kita akan angkat satu pujian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertian.
kembali menceritakan kisah-kisah kebaikan Tuhan. Ya, ada Nat. Natali langsung geleng-geleng kepala ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tentu kita sama-sama tahu bahwa kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita boleh bertahan di dalam hidup kita, untuk kita boleh kembali diperkaya, untuk membuat kita semakin percaya. Percaya bukan karena kita melihat, tetapi karena kebenaran Tuhan, percaya karena firman Tuhan dalam hidup kita. Bapakku datang dan berserah, menyatakan Engkau Allah yang berkuasa, bahkan di dalam kegelapan Engkau setia Tuhan, dan Engkau cahaya di dalam hidupku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa
Ya, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan umatnya. Engkau yang beserta dengan kami saat ini. Engkau yang beserta dengan gerejamu, Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara atas kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga segala perkataan yang keluar dari hamba-Mu ini hanya berasal daripadamu, Tuhan. Dan kiranya setiap orang yang mendengarkan, setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik muda, baik tua, baik pria, baik wanita, semua diberikan hikmat dan pengertian, sehingga dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan masing-masing. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Terima kasih buat adikku satu-satunya yang paling cantik, karena cuma dia yang perempuan di rumah ya. Ya, sebagian dari sini sudah pernah mengenal saya ya. Saya adiknya dari Bu Ade. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pancawati ya. Kalau keluarga panggil saya Wati, tapi selain keluarga panggil saya Wahyu ya. Sekolah, di pekerjaan, di kampus panggil saya Ibu Wahyu ya. Tadi ada diminta untuk kesaksian. Siapa yang kesaksian? Tadinya saya pengen maju, tapi nanti jadi waktunya lama banget ya. Jadi dirapel aja di sini. Jadi begini, mungkin Bapak Ibu ada yang heran, ini orang dari mana? Orang dari Korea atau dari mana ini bicaranya cadel-cadel? Saya bukan dari Korea, bukan dari Jepang, bukan dari Perancis. Tapi cadel saya ini kenang-kenangan, dan seperti bagi saya seperti mesbah Tuhan di dalam tubuh saya. Bukti kebesaran Tuhan terhadap saya. Sebelumnya saya tidak cadel. Ya, sebelumnya saya baik-baik saja. Tetapi beberapa tahun yang lalu saya kena meningitis, bacterial meningitis, itu jenis meningitis atau radang otak yang mematikan, karena itu 50-50 ya. Seperti Glenn Fredly itu juga ya, seperti siapa lagi itu, banyak artis yang kena. Salah satunya saya terkena itu sedang sekolah di Jakarta, dan saya juga sedang ngajar di Jakarta di kampus musik di Jakarta. Jadi sakit itu membuat saya harus pulang ke Cimahi ya. Kemudian saya dirawat di Cimahi dan saya berobat dan terapi hampir 2 tahun. Karena jalan jadi susah, memori juga berantakan ya, kognitif juga berantakan, kemudian bicara juga berantakan ya. Jadi ketika saya mengalami itu, saya merasa hidup saya itu seperti runtuh. Ya, seperti runtuh. Kenapa seperti runtuh? Jadi anak saya itu juga terkena penyusutan otak, ya, atrofi otak. Itu membuat dia bisa kejang, bisa halusinasi, dia kena skizofrenia gara-gara itu. Mungkin Bapak Ibu pernah menangani orang skizofrenia, tahulah ya, bisa berempati dengan saya. Ya. Anak dalam kondisi seperti itu, saya sendiri juga otaknya juga bermasalah ya. Dan saya juga mengalami kelumpuhan ya, jalan tidak bisa begini. Wah, pokoknya itu masanya rasanya ini runtuh. Kemudian yang paling membuat saya runtuh bukan secara fisik ya, tetapi secara psikologis, karena waktu itu saya sedang ambil S2 saya yang kedua sekaligus S3 teologi. Tapi dokter bilang, sudah tidak usah kuliah lagi, tidak usah mengajar lagi. Lu seneng-seneng aja itu, gak usah mikir, paling 2 tahun juga lu game over, dead, gitu. Oh, saya sih terbiasa dengan kata-kata itu. Dulu adik saya kena kanker juga dibilang begitu, ibu saya juga dibilang gitu, bapak saya juga dibilang gitu, sekarang saya dibilang gitu, waktumu paling 2 tahun gitu. Oke, saya tidak aduh hidupku enggak. Saya bersyukur, orang lain kan nggak tahu akhir hidupnya kapan. Saya malah dikasih tahu dokter, malah bagi saya bersyukur aja. Oh, saya harus memanfaatkan 2 tahun ini dengan lebih baik
gitu saja. Nah, tetapi yang bikin saya sedih, saya nggak bisa sekolah, nggak bisa ngajar, padahal itu adalah passion saya yang terbesar dalam hidup saya itu. Nah, tapi ya sudah, saya jalanin begitu ya. Dan puji Tuhan, yang dibilang 2 tahun lagi itu sekarang udah bonus 1 tahun. Ya, kan katanya 2 tahun. Ini sudah 3 tahun berlalu, berarti kan saya sudah bonus 2 tahun. Saya tungguin kapan saya mati. Ngapain nunggu-nunggu, mau mati-mati aja. Ngapain ditunggu-tunggu. Jadi saya jalani hidup saya terima keadaan saya dulu. Tadinya saya nggak pede untuk bicara, tapi dokter bilang udah, kamu bisa menterapi diri sendiri karena saya guru vokal. Kamu bisa menterapi diri sendiri, yang penting kamu cerewet aja. Ya sudah, akhirnya saya cerewet. Tadinya saya tidak bisa lancar begini, ngomong itu pelan-pelan. Terus ada kata-kata yang sudah di kepala, mau keluar itu susah. Apa ya ini? Itu susah. Bayangkan Bapak Ibu, pada suatu ketika saya tanya ke suami saya, longsor itu artinya apa sih? Hah? Suami saya terbingung. Jadi saya sedang kembali membaca buku-buku tentang teori musik kan dalam bahasa Inggris. Jadi saya baca, tapi sambil nonton TV ada running tag, terjadi bencana longsor. Apa ya longsor? Sor itu apa? Panjang-panjang sor itu apa? Saya pikir longsor, sor yang panjang apa itu? Sampai longsor aja hilang dari kepala saya itu apa? Gitu. Nah itu contohnya ya, betapa waktu itu saya lagi senang-senang sekolah seperti itu. Tapi puji Tuhan, sekarang tinggal cadelnya aja kan. Dan cadel ini saya anggap sebagai berkat dari Tuhan, sebagai bukti penyertaan Tuhan. Ya, saya bisa melewati masa-masa kelam itu. Saya bisa berdiri di sini, saya tetap bisa ngajar musik, tetap bisa ngajar vokal. Bahkan saya sekarang di Bali, saya menjadi relawan untuk mengajar musik di yayasan-yayasan dengan anak disabilitas dan juga untuk pusat layanan disabilitas Kota Denpasar, punyanya Dinas Sosial. Ya, saya ngajar di situ ngajar musik untuk anak autis, Down syndrome, CP, slow learner, you name it lah, terserah apapun silahkan datang ke sini, datang kepada saya ajar. Dan di hari pertama saya mengajar, ada semua anak itu memeluk saya, minta selfie, saya disambut dengan anak-anak begitu luar biasa. Dan ada satu anak yang bicara sama orang tuanya, walaupun dia itu sedikit bicara. Dia bilang begini, Mama, besar tua saya mau buahyu. Apa maksudnya itu ya? Besar tua saya mau buahyu, apa maksudnya? Maksudnya kalau dia sudah besar, sudah tua, mau seperti buahyu. Mau apa? Kata orang tuanya. Mengajar. Oh, mengajar. Ternyata ibunya itu rada-rada nggak percaya anaknya bisa ngajar, anak autis begini, ngomongnya sedikit, ngawur-ngawur, ngomongnya masih ngawur-ngawur. Dia bilang apa coba begini ke orang tuanya. Ibu Ayu cadel bisa mengajar. Oh, Pak. Ibu Ayu cadel bisa mengajar. Ternyata kecadelan saya ini justru yang mendekatkan saya dengan anak karena menjadi relate sama mereka. Diajarin sama orang cadel, sama-sama cadel nih kita. Jadi mereka merasa percaya dirinya meningkat, nggak minder. Itu. Dan kalau saya ngajarin R, sama-sama belajar R. Seperti itu ya. Jadi kalau dia tadi suka bilang di adik saya minder, gimana ya bisa kayak kakak saya. Saya ingin, kakak saya ini pintar. Dia merasa lebih bodoh dari saya, dia merasa saya lebih pintar dari dia. Padahal waktu dia udah S2 duluan, saya itu masih S3 loh. SMP, SMA, SMP, SD, SMP, SMA maksudnya. Saya belum kuliah. Dia udah S2 tapi dia merasa dia tidak lebih pintar dari saya, kan bingung ya saya juga. Saya jadi bingung, ini terbalik, ini cara pandangnya yang terbalik, ini harus dibenerin. Tapi akhirnya kata-katanya dia itu membuat saya jadi apa? Jadi semangat. Saya baru kuliah umur 46 tahun.
Dan sekarang umur saya 52 tahun. Dan walaupun dokter bilang kan ya, tidak usah sekolah, nggak usah kuliah lagi, nggak usah ngajar lagi. Dasarnya saya ini kepedean dan bandel. Jadi saya ambil S3 teologi. Puji Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan bagi saya. Nah, ini pagi hari ini saya rindu kita akan belajar dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Mari kita baca. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar cerita ini, mungkin udah sering ya. Oh, atas sini lebih besar, saya baca yang lebih besar. Saya akan bacakan. Perikopnya mengatakan kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Kemudian berikutnya 8 sampai 16. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panci-panciku. Ia berkata, tangan di atas panci-panci Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang agung dan berkuasa ini yang akan mengajarkan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Saya beri judul khotbah hari ini adalah ada ujian dalam pujian. Cuma selisih satu huruf ya, P. Ada ujian dalam pujian. Apakah itu? Di dalam cerita Alkitab ini, yang tertulis di dalam sejarah, yang tertulis juga di dalam hati kita, apakah ujiannya itu? Yang pertama adalah ujian kekuasaan. Musa dipilih oleh Allah sendiri untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Melalui Musa, Tuhan menunjukkan kuasanya. Di mata orang Israel, Musa itu adalah seorang yang hebat banget kan. Dia mau ngomong apa suka semuanya nurut. Ya. Tetapi di sini ketika ada orang Amalek mau menyerang bangsa Israel, Musa enggak mimpin bangsa Israel untuk berperang. Bukan dia panglima perangnya. Padahal coba kalau kita lihat, dibandingkan Yosua, siapa yang lebih berkompetensi untuk memimpin bangsa Israel berperang? Musa atau Yosua yang lebih kompeten? Tentu saja Musa. Kenapa? Yosua hidupnya sebagai budak, pembuat batu bata atau bakar batu bata atau yang cari jerami-jerami untuk bakar, tidak tahu, tidak diceritakan. Tetapi Musa pernah menjadi anak angkatnya putri Mesir.
Dia dibesarkan di dalam istana. Tidak mungkin dia tidak diajari berperang. Semua itu pasti diajarin, laki-laki diajarin perang, dikasih pelajaran sejarah, filosofi, ya, manajemen, diajarin pasti. Ya, ada sekolah di dalam istana. Dia sebenarnya yang punya kompetensi lebih besar dibandingkan Yosua. Tetapi saat itu Musa tidak tergoda untuk sok-sokan gitu. Mentang-mentang dia punya kuasa, mentang-mentang dia juga dihormati banyak orang, dia menghormati seluruh bangsa Israel, lalu dia ambil pedang. Ayo kita berperang melawan Amalek. Tuhan ada di tanganku, Tuhan ada di tangan kita. Bisa dia bicara seperti itu? Sangat bisa. Tetapi dia tidak lakukan karena dia tahu tugasnya bukan berperang di medan perang. Dia bukan pemimpin perang. Dia pemimpin spiritual. Dia tidak mau meluaskan kekuasaannya. Gitu ya. Sekarang kan banyak ya pemimpin-pemimpin spiritual juga pengen mimpin yang lain. Kenapa? Ya dia ngomong semua nurut. Dia ngomong udah dianggap suatu kebenaran. Apalagi kalau ngomong atas nama Tuhan. Apa enggak nurut itu? Ujung-ujungnya jemaat ditipuin. Ujung-ujungnya rekan pelayanan ditipuin. Kenapa? Berambisi untuk jadi ketua sinode lah, berambisi untuk jadi ketua partai lah, berambisi untuk jadi ini dan itu. Padahal panggilannya bukan ke situ. Kalau panggilannya ke situ ya silahkan ya. Tetapi ini ujian dalam hidup kita. Kita harus tahu bagian kita di mana. Fokus dengan itu. Nggak usah lirik ke kiri, lirik ke kanan. Kesempatan nih. Musa teruji di situ. Ada ujian kekuasaan bagi Musa. Musa tidak tergoda. Dia tetap dengan panggilannya, dia sebagai pemimpin spiritual. Apa yang dia lakukan? Naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit. Rakyatnya di bawah semua, nggak akan kelihatan dia ada di mana. Kalaupun rakyatnya cari, bisa aja kan, namanya juga rakyat ya. Pikirannya juga kadang-kadang sempit ya. Ya, sumbu pendek. Nah, kadang-kadang seperti itu. Bisa aja kan nggak percaya sama Yosua. Lu siapa mimpin perang? Aku mah mau Musa. Udah terkena, udah teruji. Laut terbelah. Aduh Bapak Ibu, saya bayangin ya, saya di Bali itu ya, kalau saya lebih senang di Sanur karena ombaknya tenang gitu. Matahari terbit. Nah kalau di Canggu itu kan buat berselancar. Ombaknya itu ngelihatnya aja dari jauh tuh. Biu, ngeri amat. Terus saya langsung kebayang, itu bangsa Israel itu jalan itu. Tahu-tahu laut kebelah, dinding air. Itu nggak takut airnya zet gitu. Itu mungkin ikannya cepat ceklek gitu ya. Saya bayangin, gila ya, jalan gitu. Betapa dahsyatnya itu. Dan Tuhan pakai Musa. Gimana bangsa Israel nggak kesengsem sama Musa ya? Aku nggak mau kamu Yosua, aku mau Musa. Saya ini terjemahan bebas ya, ini membayangkan saja. Bisa aja terjadi seperti itu. Tapi Musa di atas bukit dicariin juga, kemana ini Musa? Kemana Musa? Dia di atas bukit fokus dengan tugasnya. Apa tugasnya? Terhubung dengan Allah. Diangkat tongkatnya. Dan bagusnya itu Harun dan Huri itu ikut ya. Bapak Ibu, sebenarnya tidak masalah beban hidup kita itu ya. Beban hidup kita itu seberat apa. Yang jadi masalah itu durasinya. Oh kalau berlatih kan ngangkat beban 100 kilo bisa nggak?
Bisa kan 100 kilo. Tapi ada angkat beban 100 kilo 1 jam atau enggak? Enggak ada, cuma berapa detik kan? Kita juga sama kalau ngalamin masalah hidup yang besar, ceger, tapi sebentar terus berlalu itu enggak apa-apa loh. Betul enggak? Tapi coba masalahnya kecil, sepele, tapi bertahun-tahun itu terus masalahnya. Justru itu yang suka membuat kita jatuh. Kita berharap suami kita berubah. Bertahun-tahun dikasih tahu nggak bisa. Anduknya terus saja di atas tempat tidur. Ya namanya baru seminggu ya nggak apa-apa gitu. Sebulan gitu terus, setahun gitu terus, 10 tahun masih kayak gitu. Ibu-ibu bete nggak? Udah nggak gitu. Mas lupa ya di sini ya. Oh ya. Mas lupa lagi ya di situ ya. Nanti jadi bau, kasurnya jadi basah. Lama-lama kalau udah 10 tahun boro-boro gitu, anduk di sini terus, gak usah pakai anduk, pakai tisu. Mungkin bisa begitu. Kenapa? Udah nggak tahan, durasinya udah kelamaan. Ini kacamata saya ini ringan, cuma berapa? Suruh angkat bisa nggak? Angkatnya begini, bisa. Bisa ini ringan, tapi saya suruh angkat gini 2 jam, kuat nggak? Lama-lama apa? Pegel. Bukan beratnya, tapi durasinya. Kita tahan nggak diuji dengan durasi? Punya anak. Durasinya berapa tahun itu jadi anak kita? Tadi kan ditanya sama Bu Ade ya, anaknya baik Pak? Baik. Anaknya baik Pak? Baik. Anaknya baik Bu? Baik. Ini saya bicara buat anak-anak. Orang tua itu sebaik itu loh, jaga martabat kalian. Walaupun orang tua tuh tahu itu pengen tak pipes ini, ibu-ibu tak pengen tak masukin lagi ke dalam kantungan ini. Atuh. Tapi orang tua juga harus sabar sampai sejauh mana. Kalau anak-anak ini di sini merasa sendiri ya, merasa sendiri, nggak usah orang lain korek-korek dosamu, nggak usah. Sadar diri sendiri. Kalau saya sebagai anak nggak banget gitu kelakuannya terhadap orang tua, berhenti. Jangan bikin durasinya kepanjangan, nanti orang tua bisa juga jadi nggak tahan. Orang tua jatuh dalam dosa gara-gara nggak tahan. Udah 30 tahun masih gitu terus. Ya, jangan sampai begitu. Jemaat, durasinya udah berapa tahun, itu berapa lama, gitu-gitu terus dikasih tahu. Ya Pak Pendeta terima kasih, ulang lagi, konsultasi lagi, konseling lagi, gini terus. Durasinya kelamaan, lama-lama pendeta takutnya nggak tahan loh. Jangan salahin kalau jadi nggak tahan. Ya, durasinya. Ini Musa, dia lakukan apa yang menjadi tugasnya, angkat tongkat ke atas. Kalau tongkat di atas itu tanda penyerahan diri dan tanda iman kepada Allah, bergantung kepada Allah. Allah engkau yang berperang atas bangsa Israel. Simbol bangsa Israel yang di bawah. Kalau mau kabur bisa lihat ke atas bukit. Ada kayu yang terangkat di atas bukit. Tanda kemenangan umat. Kemenangan yang berasal dari surga. Berasal dari Allah sendiri. Untungnya ada Harun dan Hur ikut naik ya. Harun dan Hur juga nggak sok-sokan. Wah bikin baju ziraat dari apa kek. Runcingin kayu-kayu.
Ayo kita berperang, enggak. Harun dan Hur juga tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang ditempatkan Tuhan untuk mendukung pelayanan Musa. Harun kan selama ini juga jadi perpanjangan mulutnya Musa kan. Tuh, saya nggak bisa ngomong. Gak tahu cadel apa enggak sih Musa? Apa Musa cadel kan saya? Ada yang menafsirkan agak gagap, ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi ada yang menafsirkan bahwa dia itu pemalu. Whatever lah, tapi dia nggak bisa ngomong sama Firaun atau Harun yang pintar ngomong, yang lancar ngomong. Kalau dia juga lagi bete nggak bisa ngomong ke umat juga Harun yang ngomong. Hur nggak banyak diceritakan siapa sih dia. Saya juga nggak mau cari-cari tahu. Pokoknya yang sudah ada di Alkitab saya terima. Hur asistennya Musa gitu. Bertiga mereka menyaksikan dari mungkin kalau Musa di situ mereka di sini. Wow, mereka lihat bangsa Amalek terdesak mundur. Aduh, belum beres-beres nih perang. Aduh, sampai kapan ini? Aduh, jadi capek. Waktu capek, keadaan terbalik ya. Wah, gimana ini? Akhirnya Hur dan Harun ambil batu, sediain supaya duduk, pegang tangan mereka. Ini sekarang coba Bapak Ibu bayangin, ya, Musa ngangkat tangan capek. Lah itu si Harun sama Hur apa nggak capek apa? Kan mereka juga ngangkat tangan juga, malah meganginnya jadi dua ya. Tangannya Musa plus tongkat, betul nggak? Secara logika. Sebenarnya kan capek ya. Kenapa jadi tahan? Ternyata di ilmu fisika juga gitu. Kalau ada beban yang terbagi, ya ada tekanan yang terbagi kan bebannya juga jadi terbagi. Bebannya Musa jadi terbagi 3 orang. Makanya mereka bisa bertahan sampai matahari tenggelam itu. Nah, di situ. Kemudian, apalagi ujian di situ. Sebelum jadi pujian, adalah ujian kepercayaan diri. Ujian kepercayaan diri baik bagi para pemimpin juga kepada seluruh bangsa Israel. Bayangin mereka itu baru keluar dari tanah Mesir, jalan kaki segitu lama di padang gurun, nggak ada kanopi di pinggir jalan, nggak ada pohon-pohon untuk berteduh, panas di atas, panas di bawah, bawa anaknya, bawa gembol-gembolan. Itu bukan perjalanan yang mudah. Dikejar-kejar sama tentara, stres nggak? Stres. Secara fisik mereka itu sudah mengalami benar-benar tekanan fisik ya. Dehidrasi, kelemahan, kurang tidur, kurang istirahat, mungkin juga kurang makan secara fisik. Secara psikologis, ketakutan, kehausan tadi juga, keputusasaan. Aduh, ini mau dibawa kemana ini sama Musa? Mendingan di sana masih bisa makan. Ini mau dibawa kemana? Secara psikologis takut, bener aja ketemu bangsa Amalek. Kalau ngelihat bangsa Amalek dengan bangsa Israel ya beda jauh lah. Bangsa Amalek itu kan bangsa yang suka pindah-pindah kemana-mana, senangnya perang gitu, ngerampok-ngerampok. Ya mereka udah biasa perang. Ini bangsa Israel tukang batu bata. Perang dari mana? Tapi Musa bilang pilihlah dari antara kita. Walaupun latar belakangnya tukang batu bata, pasti ada orang-orang yang terpilih ya. Setidaknya yang terpilih yang apa? Yang kuat lah ya. Yang kuat ya. Saya membayangkan ya, ngangkutin batu batanya kan batanya tuh nggak kayak di kita kecil-kecil ya. Di sana kan gede-gede kalau dilihat dari piramid ya. Itu kan yang bangun orang Israel kan. Dari piramid batunya segablek-gablek itu. Ngangkutnya pasti yang ngangkutnya jadi apa?
Ototnya jadi petekol-petekol nggak? Jadi kuat. Seenggak-enggaknya walaupun mereka tidak itu perang, tapi kekuatan ada. Ngangkut ini, ngangkut itu. Nah biasa ngangkut meeting orang juga kuat ya. Ngebanting orang pasti kuat. Ngedorong orang, duduk aja kayak rugby ya. Kuat lah. Ya. Pilih. Ada orang-orang yang terpilih untuk berperang. Yang lain-lainnya jagain anak-anak dan para wanita. Yang kuat-kuat ini dipilih, yang sama Yosua dipilih maju berperang. Tapi walaupun demikian kan mereka juga secara psikologis ya pasti nggak pede. Pasti nggak pede. Ya itulah tujuan kita. Kepercayaan diri itu paling merusak loh. Apapun kompetensi kita, kalau kita nggak percaya diri bisa muncul tidak? Apakah bisa jadi prestasi? Nggak jadi prestasi. Karena kepercayaan diri itu penting. Jangan artikan atau salah artikan kepercayaan diri dengan kecongkakan. Kepercayaan diri di sini adalah tahu benar kompetensi diri sendiri, tahu benar kemampuan diri sendiri, tahu benar bahwa seluruh kemampuan ini berasal dari Allah. Salahnya di mana? Kalau kita pede, salahnya di mana? Kadang-kadang kita tuh nggak pede. Dikasih otak bener, nggak dipakai buat belajar. Dikasih tangan kuat, nggak dipakai buat bekerja. Dikasih kaki bener, mager, rebahan. Kaum rebahan itu cuma kaum yang ada di rumah sakit atau yang sedang sakit ya. Itu pantas buat rebahan. Saya udah jadi kaum rebahan 2 tahun. Memang enak? Nggak enak sama sekali. Oh, ini ada yang sehat walafiat rebahan. Terus dibilang, ya rezekinya belum datang kepada saya. Rezeki belum datang, tiap hari udah dikasih rezeki sama Tuhan. Ambil itu, nggak mau ambil rebahan. Kepercayaan diri itu penting. Tahu bahwa kita mampu itu karena ya memang kita mampu. Siapa yang memampukan? Allah sendiri. Kalau ngikutin tidak mampu apa enggak pede, itu bangsa Israel udah nggak mau dipimpin sama Yosua berperang. Udahlah mendingan nyerah aja lah, jadi tawanan, siapa tahu tetap hidup gitu kan. Dulu diperbudak Mesir ya sekarang diperbudak Amalek, ya udahlah. Bisa begitu loh. Apakah dengan demikian rencana Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Tentu saja tidak. Hati-hati, jangan-jangan rencana Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang mulia, rencana Tuhan yang indah tidak terjadi dalam hidup kita bukan karena itu bukan bagian kita, bukan karena kita sendiri yang bikin. Karena kita tidak mengerti potensi diri kita, kita sia-siakan hidup kita, bahkan kita sia-siakan masa depan kita dengan alasan, ya bukan rezeki saya, itu mah bukan bagian saya. Jadi penting untuk mengerti potensi kita. Tanya sama orang yang kompeten. Jangan tanya sama orang sembarangan. Tanya sama orang yang nggak tahu kompetensinya juga. Ya jadi aut-autan nanti hidup kita. Jangan ya. Tanya kepada orang yang kompeten. Kalau kita nggak tahu, tapi sebenarnya tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Kenapa? Bukankah Allah yang maha tahu itu rohnya ada di dalam diri kita? Masih harus di-download dulu apa sudah? Sudah apa disebutnya sih? Kalau udah bawaannya itu apa sih? Kayak misalnya kalau di Apple itu sudah ada garas built-in ya. Bukankah sudah built-in? Bukan yang harus di-download dulu baru ada. Enggak kan? Kita harus download dulu Roh Kudus baru kuasanya nyata dalam hidup kita.
Kita harus minta-minta dulu kepada Tuhan, minta-minta. Tuhan, minta. Terus dengan kemalasan kita bilang, ya Tuhan gak berbicara gitu pada kita. Mau denger audible? Nunggu Tuhan gebelegedek gitu di depan kita. Hei adik, kamu jangan rendah diri. Mau gitu, ngeri kayaknya kalau begitu ya. Mau nunggu begitu kan gak perlu. Kita merasa miskin, ya iya. Kita menganggap Tuhan kita juga miskin. Yang merasa sakit, kita menganggap Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Yang merasa lemah, kita menganggap Tuhan itu kecil. Jadi, ketika kita tidak mengerti potensi kita, kita sedang menghina Allah yang menciptakan kita. Hati-hati. Ada yang tega menghina Allah di sini? Tentu tidak kan? Tetapi apa yang kita lakukan, tindakan kita itu sedang menghina Allah. Kalau bangsa Israel waktu itu tidak maju berperang, mereka menghina Allah. Gila aja udah diliatin laut terbelah, masih gak percaya bisa menang melawan Amalek. Baru diputusin pacar, kayaknya udah gak ada perempuan lain gitu di dunia ini, gak ada laki-laki lain di dunia ini, baru putus pacar. Saya kasih tahu ini buat pemuda-pemuda di sini ya. Kalau ada yang diputusin pacar, jangan pernah menangis. Yang harus menangis si Ono tuh, yang harus menangis si Ono. Kenapa? Realitanya dengarkan. Nih, dengarkan. Kita hanya kehilangan orang yang tidak benar-benar mencintai kita. Terus kenapa harus nangis? Yang harus nangis dia, karena dia kehilangan orang yang benar-benar mencintai dia. Siapa yang bodoh? Dia kan? Apain kita nangis? Tahu aja, terima kasih Tuhan. Ternyata saya ditunjukkan sama Tuhan bahwa dia tidak benar-benar mencintai saya. Berikan saya orang yang benar-benar mencintai saya. Beres kan? Pede jadi orang. Kenapa pede? Ada Tuhan. Kalau putus sama pacar itu artinya Tuhan itu menghindarkan dirimu dari kesusahan seumur hidup. Bayangin kalau itu jadi istrimu atau itu jadi suamimu. Itu beban berapa lama, durasinya berapa lama, itu penderitaan. Jangan pernah menangis, biarkan dia nangis nyesel. Nanti juga paling kalau kita pede, hidup kita baik-baik saja. Boleh balikan nggak pakai. Tuhan sudah sediakan yang lebih baik daripada Anda. Bisa bilang begitu? Bisa bilang begitu? Sudah punya pacar? Gak usah nangis. Tuhan sediakan yang lebih bagus. Amin. Aminnya jangan sambil sedih. Amin. Amin gitu. Amin. Ingat tanggal ini ya, tanggal berapa sekarang ibu-ibu? 24 September 2023 saya putus dengan pacar saya, tapi saya diyakinkan oleh Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup saya yang lebih baik. Saya tidak akan menangis dan saya tidak akan pernah menyesal. Saya percaya diri. Saya ini laki-laki terhormat, laki-laki yang pandai, laki-laki yang baik, laki-laki yang layak dicintai dengan sepenuh hati. Tuhan akan sediakan perempuan itu bagi saya. Tepuk tangan dong buat siapa ini namanya? Hah? Arya. Sekali lagi harus dukung dengan tepuk tangan yang meriah buat Arya. Loh iya tuh aneh, ada putus cinta, kenapa kamu sampai bengkak? Aku putus, kenapa putus saja nangis? Ya sedih dong, aku kan lagi sayang-sayangnya ditinggal. Padahal apa yang gak aku berikan bagi dia?
berarti sebenarnya itu sudah terjawab kenapa putus. Kamu nggak tulus. Kalau masih hitung-hitungan, saya udah berikan apa aja bagi dia, padahal itu hitung-hitungan kan, belum tulus. Semua sudah aku korbankan. Kalau kita sayang sama orang nggak ada yang namanya korban. Itu mah sudah sepantasnya. Bukan prestasi itu, berkorban buat pacar, berkorban buat keluarga itu bukan prestasi yang harus dibanggakan. Saya sudah mati-matian buat keluarga. Itu mas harusnya. Bangga lagi, saya suka sebel kalau ada bapak-bapak bangga atau ibu-ibu bangga. Saya sudah tinggalkan karir saya demi anak-anak. Gak usah bangga, itu mah sudah sepantasnya. Ya? Mantap. Mantap tuh. Percaya diri ya. Nah itu. Kemudian apalagi ujiannya di batang gurun itu, peperangan itu, ujian ketaatan. Musa taat kepada Allah, Yosua taat kepada Musa dalam rangka ketaatannya kepada Allah. Bangsa Israel taat kepada Yosua dalam rangka ketaatannya kepada Musa dan kepada Allah. Kalau di circle itu tidak taat, ada satu aja yang nggak taat, pasti oleng. Betul Bapak Ibu ya? Jadi kayak pembenaran, betul, nggak maksa sih. Kalau dia bilang salah, ya boleh, nggak harus bilang betul, betul, nggak. Betul Bapak Ibu, salah. Menarik ini. Ayo kita diskusi, salahnya di mana, betulnya di mana. Kan jadi seru ya. Oke. Kalau ada satu saja yang tidak taat, apakah kemenangan itu bisa diraih? Musa tidak taat kepada Allah. Dia tidak menjadi pemimpin spiritual yang baik. Dia sok-sokan jadi pemimpin, jadi panglima perang, sok-sokan jadi panglima perang. Kalau Daud kan kebalikannya ya. Daud itu bagiannya jadi raja, berperang, tapi dia bukan pemimpin ibadah gitu kan. Dia berikan kepada Nabi Tuhan pada saat itu, dia nggak mau ngambil bagiannya. Nah Musa ini kebalikannya. Musa nggak mau ngambil bagian sebab yang bukan bagiannya, taat dia. Yosua dipilih sama Musa. Pilih orang-orang yang kuat, yang bisa perang ya, yang kira-kira bisa gelut gitu ya. Terus kamu perang ya, siap Musa. Kalau Yosua bilang gini, Tuanku Musa, kenapa harus aku? Aku tuh bisa apa? Aku cuma bisa angkat batu bata. Aku bisa apa? Lihat dong Tuanku Musa itu bangsa Amalek itu, lihat panglima perangnya udah gagah, peralatannya canggih, senjatanya lengkap. Lah kita punya apa? Tetapi tidak kan? Musa taat. Yosua taat. Terus saya suka bingung juga, bukan bingung, maksudnya amazing juga ya sama orang-orang Israel. Kamu sebelah sini. Kamu sebelah sini. Kita berperang yuk. Kumpulkan senjata-senjata yang ada, apa yang bisa kita gunakan untuk berperang, ayo kumpulin. Besok kita perang lawan Amalek. Mau mereka taat. Ketaatan pribadi masing pribadi ditambah dengan ketaatan kolektif. Ketaatan kolektif menghasilkan kemenangan yang besar. Bapak nggak taat kepada Allah, bisa rumah tangga berhasil? Ibu nggak taat kepada Allah, bisa rumah tangga berhasil? Anak nggak taat kepada Allah, bisa rumah tangga berhasil? Tidak. Jadi siapa yang harus taat? Oh bapak dong, dia kan imam. Saya kan cuma pendamping. Saya kan cuma anak. Saya emang ngikut aja. Ya silahkan aja. Begitu tidak apa-apa punya konsep sebegitu. Tapi ibu-ibu jangan ngomel-ngomel kalau kehidupannya nggak berhasil. Nggak usah nyalahin suami. Anak-anak nggak usah nyalahin orang tua. Suami nggak usah nyalahin istri. Kamu sih.
Ketaatan masing-masing pribadi dan ketaatan kolektif. Dimanapun kita berada. Di rumah tangga ya di rumah tangga. Di pekerjaan juga demikian. Di sekolah, di perusahaan, di tim olahraga. Ini contohnya Pak Weli ngelatih basket. Itu kalau nggak ada ketaatan masing-masing anak dan tidak ada ketaatan kolektif, mana bisa menang? Mana bisa menang? Walaupun lawannya underdog, tetap aja kalah. Udah dikasih strateginya, main kemana aja karena pengen kapelem sorangan gitu ya. Pengen yang paling kesorot. Padahal temennya di sini lagi free, bukannya bola dikasihin ke situ, dia sendiri aja nggak masuk. Bagaimana bisa menang? Sama. Kehidupan kita sendiri juga sama, masing-masing pribadi. Ada ketaatan kolektif untuk diri kita pribadi. Apakah tindak tanduk kita sehari-hari menunjukkan cita-cita kita apa tidak? Kadang-kadang orang cita-citanya besar, tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa dia punya cita-cita itu. Cita-cita saya jadi orang kaya. Boleh enggak? Boleh tidak? Ya boleh aja. Yang enggak boleh itu cita-cita jadi orang kaya, sekolah enggak mau, ataupun kerja enggak mau. Saya kemarin ini lagi interview calon karyawan. Saya tanya, kenapa kamu mau kerja? Mau meringankan orang tua. Bagus. Baru lulus SMA udah mikir gitu. Nah kita anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan kadang-kadang udah lulus S1 aja tunggu kehendak Tuhan, padahal males maksudnya. Tunggu kehendak Tuhan. Dari dulu juga kehendak Tuhan itu kamu berkarya bagi dunia. Jadi berkat bagi orang lain. Yang pertama jadi berkat bagi diri sendiri dan keluargamu, itu yang pertama. Masih nanya, tunggu kehendak Tuhan, kepret. Ya, itu dia bilang begitu. Terus saya bilang betul. Karena kalau kamu malas, ada orang yang harus lebih rajin bekerja untuk kemalasanmu. Benar nggak? Ini anak sudah bisa bekerja. Kalau anak belum bisa bekerja kan ya jangan bekerja, nggak boleh ya. Di undang-undang ini juga tidak boleh. Undang-undang perlindungan anak, ketenaga kerjaan. Kok saya tadi ingatnya undang-undang pekerjaan. Nah, kalau sudah usia kerja ya kerjalah. Usia kerja nggak kerja. Siapa yang harus rajin? Orang tua kan. Orang tua harus lebih rajin bekerja gara-gara ada anak yang malas bekerja. Suami harus lebih rajin bekerja gara-gara istrinya malas untuk mengatur perekonomian keluarga. Istri-istri harus lebih rajin bekerja gara-gara suami malas bekerja. Itu yang terjadi. Apakah itu pantas terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen yang tiap hari nyanyi Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan? Akhirnya lagu itu jadiin kemalasan kita dengan alasan nanti juga kan Tuhan yang mencukupkan. Jangan lupa di ayat Alkitab ada, siapa yang tidak mau bekerja tidak layak untuk makan. Saya kalau ngomong serius gini dibilangnya marah-marah. Enggak marah-marah, serius. Excited. Nah itu ujian ketaatan. Di mana anak taat kepada, ketika anak taat kepada orang tua,
itu adalah gambaran kepada anak untuk bisa taat waktu baca firman Tuhan. Dari kecil kenapa anak harus taat sama orang tua? Kenapa murid harus taat kepada guru? Itu taatnya bukan karena ya anak saya yang kasih makan, ya kamu harus taat. Bukan itu tujuannya. Anak harus taat kepada orang tua, yaitu anak harus taat, harus tahu bahwa ada otoritas yang lebih tinggi dari dia. Di sekolah yang otoritas lebih tinggi adalah guru. Di rumah yang otoritas lebih tinggi adalah orang tua. Ketika anak tidak bisa mengerti ada otoritas di atasnya dia, yang kelihatan oleh mata, mana bisa baca firman Tuhan terus nurut? Dari mana idenya? Lihat aja, anak-anak yang taat kepada orang tua, baca firman tuh bisa nurut. Pasti Bapak Ibu di sini pernah ngalamin, Mah, aku ditegur sama Tuhan. Kaget kan ya ibu-ibu kalau gitu ya? Ditegur apa? Aku baca, katanya ini. Aku nggak mau gitu lagi Aku mau nurut. Itu bisa nurut ini baca kertas, tulisan di kertas, kok bisa percaya? Kalau secara logika, kenapa bisa percaya? Sudah tertanam dari kecil bahwa ini adalah firman Allah, otoritas yang lebih tinggi dari kita, yang layak dipercaya, yang layak ditaatin. Latihannya dari mana ya? Dari rumah lah. Dari mana? Latihan dari sekolah. Dan sekarang anak-anak di sekolah sama guru nggak ada hormat-hormatnya. Zaman dulu saya kalau dimarahin sama guru udah diem aja. Mau salah nggak salah iya aja, mau salah nggak salah minta maaf. Karena guru paling benar, kita menganggapnya gitu. Kalau sekarang ditegur sama guru sedikit aja diketepel gurunya, kayak meninggal. Papaan kayak gitu. Saya yakin itu kalau baca firman versi siapapun itu nggak akan diturutin, bener nggak? Mau versinya siapa lah, baca kitab suci versinya siapa, emang diturutin? Enggak. Sama gurunya aja nggak hormat. Hati-hati kalau sudah tidak hormat sama guru, berarti nggak hormat sama Tuhan. Hati-hati kalau sudah tidak hormat kepada orang tua, berarti sedang tidak hormat kepada Allah. Hati-hati. Orang tua itu dihormatin itu bukan hak, bukan. Orang nggak dihormatin juga nggak apa-apa, orang tua paling ngomel-ngomel doang. Kamu nggak sopan, ngomel-ngomel doang. Tapi besoknya kan tetap kan dimasakin, tetap diantarin sekolah, tetap dikasih duit, tetap aja dimaafin terus sama orang tua. Kalian mau tidak sopan, mau kurang ajar kayak apa, mau durhaka sekalipun tetap nggak akan dicoret dari kartu keluarga. Bener nggak Bapak Ibu? Tapi menghormati orang tua itu kewajiban di dalam Tuhan, bukan hak orang tua. Orang tua juga tidak berhak atas hidupmu. Ya, hati-hati. Kunci keberhasilannya salah satu adalah mereka berhasil melewati ujian ketaatan. Yang berikutnya adalah ujian kepercayaan atau iman. Kepercayaan atau iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Mereka tidak kehilangan iman kepada Allah. Musa tidak kehilangan imannya kepada Allah. Sebagai simbolnya dia tetap angkat tongkatnya dengan segenap kekuatannya. Ketika dia lemah ada orang yang akan membantu. Iman kepada Allah. Mungkin kondisi kita saat ini tidak memungkinkan kita untuk beriman kepada Allah. Jangan khawatir, nanti pasti ada yang bantuin. Udah gitu aja. Ekstrimnya saya berpikir ya, ekstrimnya waktu saya sakit, ekstrimnya begini. Tuh, saya ini udah nggak bisa apa-apa, jadi apa ini saya? Ngajar nggak bisa, belajar nggak bisa, bicara nggak bisa, jalan tidak bisa. Atuh saya jadi parasit di rumah ini. Saya apa ini? Hampir kehilangan iman, hampir ya. Mempertanyakan gitu juga kan sudah mempertanyakan kuasa Allah sebenarnya kan. Saya mau jadi apa ini? Jadi apa? Atau
Melihat anak saya yang sakit, aduh, dia sakit lagi gimana saya nggak bisa ngurus. Suami saya jadi ngurus dua yang sakit, kasihan suami saya. Jadi ngurus dua kan. Ngurus satu schizofrenia aja sudah susah setengah mati, ngurus saya lagi. Radang otak, aduh. Ketika saya berpikir seperti itu, saya diingatkan kepada tokoh-tokoh dunia yang jahat. Ya, ada tokoh terlintas saja Hitler gitu ya. Hitler sejahat itu aja banyak yang bantuin, banyak pengikutnya yang setia. Masa kita nggak jahat nggak ada yang bantuin gitu? Kita nggak sejahat itu ya. Walaupun mungkin secara apa basicnya ya mungkin kita sama-sama aja sih jahatnya sama Hitler ya. Cuma beda versi aja. Kita juga sama-sama orang berdosa maksud saya. Tapi maksud saya kelakuan kita yang nggak dinista sama orang seluruh dunia aja. Masa sih nggak ada yang bantuin, orang dia aja ada yang bantuin. Itu saking ekstrimnya pikiran saya untuk memahami situasi saat itu dengan keterbatasan otak saya yang waktu itu error. Tuhan masih membantu saya, cara berpikir saya sesuai dengan keadaan saya pada saat itu. Jangan pernah takut untuk tetap beriman kepada Allah. Ketika engkau merasa engkau tidak sanggup lagi beriman kepada Allah, tenang, Tuhan akan siapkan orang untuk membantu. Seperti Musa, memangnya Tuhan gak tahu gitu kalau gini terusnya pegel? Kan Tuhan yang bikin tangan, Tuhan yang bikin syaraf, Tuhan yang bikin otot, Tuhan yang paling tahu kan? Tahu Tuhan. Ya terus kenapa harus gini terus? Kenapa nggak gini aja? Gini aja. Tuh kalau gini menang. Seharian kita bisa begini. Kenapa harus begini? Udah tahu ini bakalan pegel. Tuhan juga tahu batas kita sampai di mana. Tenang aja, nanti pasti Tuhan kirim orang untuk menguatkan kita. Siapapun itu. Apakah istri kita? Apakah anak kita? Apakah adik? Apakah kakak? Apakah teman? Apakah saudara? Bahkan kalau semua orang itu tidak ada, Tuhan bisa kirim antah berantah. Orang dari antah berantah yang kita nggak kenal pun bisa Tuhan kirim untuk menguatkan kita. Jangan pernah takut. Yang penting taat aja dulu. Beriman aja dulu sama Tuhan. Saat itu juga bangsa Israel diuji ketaatannya kepada para pemimpin. Ini juga susah kan ya? Ada pendeta saya teh udah kayak begini. Ini gereja mau dibawa kemana ini? Muter-muter tembok Yeriko, enggak runtuh-runtuh. Ini Pak, kita mau dibawa kemana ini? Ah, nggak bener ini pemimpin kasak-kusuk di sini. Kita bikin gereja lain apa? Sinode itu kayaknya lebih bagus deh. Yuk, gak ada harapan lah di gereja ini. Pemimpinnya kayak gitu. Kita bikin gereja lain lah. Jadi kalau di sini di Indonesia itu perkembangan gereja itu bukan karena jemaatnya bertambah, mereknya yang bertambah, orangnya itu aja. Pagi di sini, di situ kebaktiannya jam berapa? Ada sore nggak? Ada. Oh iya, situ. Jadi ini kan terdata dua ya, padahal orangnya sama. Di sini tersinggung. Pak Yopi kalau khotbah keras misalnya begitu, tersinggung. Pindah ke sana, pindah ke situ. Dari sana balik lagi ke sini. Putar-putar tembok Yeriko, temboknya enggak runtuh. Menaruh kepercayaan kepada para pemimpin itu tidak mudah. Itu dasarnya adalah menaruh kepercayaan kepada Allah sendiri. Ya. Kalau bangsa Israel tidak seperti itu, tidak akan menang.
Kemudian yang pertama, yang berikutnya yang terakhir adalah menaruh kepercayaan kepada tim. Ya penting ya dimanapun berada. Kalau dengan tim sendiri udah nggak saling percaya, mau bikin apa? Nggak akan ada yang berhasil apapun ya. Ayo, kalau gereja ini punya cita-cita, kalau gereja ini punya program ke depan, taruh imanmu kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada pemimpin, percaya dengan tim sendiri, percaya pada diri sendiri, punya kompetensi untuk ikut membantu. Bakalan berhasil nggak? Yakin saya mah pakai sih berhasil. Kalau ada cita-citamu di keluarga atau pribadi atau di gereja ini ada cita-cita belum tercapai, mungkin karena belum kompak, nggak ada kepercayaan. Kepercayaan kepada Allah nggak usah diragukan lah ya. Mungkin ada nggak percaya sama tim sendiri, mungkin ada nggak percaya kepada pemimpin. Nah itu perlu diperbaiki. Itu adalah ujiannya. Gimana? Apakah ujian-ujian itu jadi pujian? Tentu saja. Tinggal dikasih huruf P di depannya, ujian jadi pujian. Musa dikenang sebagai nabi besar sepanjang sejarah di 3 agama ya. Yahudi mengakui, Islam mengakui, Kristen mengakui sebagai nabi besar. Itu bagian dia. Ujiannya sudah menjadi pujian. Yosua berhasil masuk ke tanah perjanjian, angkatannya udah pada dead, ya cuma sedikit kan yang masuk, termasuk Yosua. Sampai akhir hidupnya dia berhasil membawa bangsa Israel untuk hidup taat kepada Tuhan, menyingkirkan berhala-berhala. Kalau kamu tidak mau beribadah kepada Tuhan, aku dan keluargaku, aku putuskan, aku dan keluargaku akan tetap menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hebat ya. Bangsa Israel aja sampai sekarang kan masih ada ya, masih sebagai negara yang kuat, menguasai segala lini. Di mana-mana itu kalau yang sukses-sukses itu pasti lihat, orang Yahudi. Mau negaranya di mana? Mau di Amerika, mau di Jerman, di mana? Orang Yahudi. Itu jadi pujian mereka, bagian mereka. Lah bangsa Amalek kemana? Masih ada bangsa Amalek? Gak ada, udah punah. Tuhan sendiri berjanji, karena bangsa Amalek itu kan waktu perang yang ini, itu pertama kali berperang. Selanjutnya kalau lihat perjalanan Israel, ada aja bangsa Amalek itu ganggu-ganggu terus. Tapi Tuhan sudah janjikan akan dihapus dari sejarah. Terakhir saudara, kalau saat ini saudaraku sedang menghadapi ujian, apapun itu ujiannya, saya nggak perlu tanya, nggak perlu tahu sedang ujian apa. Silahkan bicara aja dalam hati masing-masing. Ingat saja, pandang kepada Tuhan. Saat kita menghadapi ujian, sebenarnya sudah dekat kepada pujian. Suatu saat engkau juga akan seperti Musa membangun mezbah, ya, membangun mezbah peringatan, tanda bahwa Allah membuat kita menang menghadapi setiap ujian. Jangan pernah takut menghadapi ujian. Jangan pernah mundur menghadapi ujian. Ujian itu harus dihadapi dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri di dalam Tuhan. Pede bahwa Tuhan beserta dengan saya. Aku pasti bisa melalui ujian ini dan akan meraih pujian.
di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja, biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian lebih pada kami semua. Saat ini kami ingin lebih menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami ingin lebih taat kepada Tuhan. Biarlah setiap ujian-ujian kehidupan yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami terima dengan ucapan syukur, kami menerimanya dengan hati yang berani, kami bisa menghadapinya dengan penuh kepercayaan diri di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami memperoleh pujian dari ujian kami ini, kami mengembalikan hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau bangun mezbah Tuhan di dalam hati kami. Kami akan mengingat kebaikan Tuhan, mengingat penyertaan Tuhan satu persatu di dalam kehidupan kami. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih untuk Ibu Wahyu untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan ya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap menjadi berkat. Kita akan menyiapkan persembahan, namun sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam setiap bagian hidup kami, dengan finansial kami. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa semuanya milik Tuhan, dan ketika saat ini kami mau berbagi, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Biarkan Tuhan yang menolong supaya apa yang bisa kami berikan ini tetap menjadi berkat dan bagian yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami siap untuk memberi. Amin. Kita selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat pujian, hitung-hitung berapa berkat-Mu. Niscaya kagum oleh kasih-Nya ya, amin. Kita akan mendengarkan warta, saya persilahkan. Semangat Pak Nelson. Ya, salam Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu Wahyu Rita dan ya. Ya, semoga doktor teologianya tercapai. Mengimbangi Ibu Rita Wahyu, teolog Kristen perempuan. Di balik ya. Ada Rita Wahyu, saya kadang mendengar YouTube-nya dan juga membaca di tulisan-tulisannya teolog. Saya jadi ingat Rita Wahyu Rita. Tinggal dibalik. Ya, tapi kan tadi tadi bukannya Rita tadi. Oh gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu untuk firman Tuhan sudah menyegarkan kita. Perlu kita ingat tadi ketaatan, iman dan juga kebersamaan ya dalam suatu komunitas. Ya termasuk keluarga, ini anak-anak ini berkeluarga semua ini di sini. Berkeluarga ya. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati.
Terima kasih untuk yang lain, Ibu Ade dan teman-teman yang mengambil bagian, Pak Pur yang selalu setia, ya persiapan ibadah semua ya. Terima kasih dan berkati. Baik, mari kita lihat warta jemaat. Bapak Ibu perhatikan ini persembahan kita minggu lalu 410.000 ya. Tuhan memberkati, terima kasih. Lanjut. Ulang tahun ya sudah pada lewat semua ya. Alpon nih udah lewat juga, dia tidak datang. Ya, selamat ulang tahun buat semua yang berulang tahun. Nah ini juga udah lewat nih. Tapi nikahnya nggak bisa lewat. Ya, udah lewat ya, tanggal 1. Nah itu juga menghadiri pernikahan itu. Yang bertugas Bapak Ibu sudah perhatikan semua, kita ada ya, kecuali Pak Yopi ada di Zoom. Ya silakan persiapkan diri. Ya seperti biasa Bapak Ibu, kita masih bisa mendengar khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM. Ya setiap sore pukul 6. Lanjut. Ya. Oh ya, soal ke Kuningan saya tidak bisa ke Kuningan, tadinya mau tanggal 28 ini. Tahu-tahu tadi malam saya diberitahu hari Senin akan ada syuting web series, jadi saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ya jadi mungkin Desember nanti, semoga tidak tertunda lagi. Tadinya mau bulan Agustus, tertunda lagi karena syuting juga, ini tertunda lagi karena syuting juga ya. Jadi tolong doakanlah, saya sudah terlalu lama mungkin tidak kesana. Tapi waktu yang terbaik tetap waktu Tuhan. Ya lanjut. Udah ya? Pokok doa tadi ya. Ya, saya tetap doakan saya supaya bisa ke Kuningan. Ya, ada lagi tambahan? Tidak ada, udah. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih. Firman-Mu sudah menyegarkan kami kembali dari kisah bagaimana Musa dengan seluruh bangsa Israel memberikan dukungan untuk mengalahkan Amalek. Kami kembali diterangi oleh firman Tuhan ini agar kami juga bisa melihat bahwa dalam kehidupan kami Tuhan terus bekerja dan mau memakai kami, tetapi kami butuh dukungan orang lain, butuh ketaatan, butuh kesetiaan, tapi juga butuh iman. Karena itu tolonglah kami Bapak supaya kami terus berjuang bersama-sama, baik pribadi-pribadi dalam gereja ini dan juga kumpulan kami semua di gereja ini, dalam rumah tangga kami masing-masing, supaya semua saling memberi dukungan dan terus berjuang, bekerja keras, karena begitulah natur yang Tuhan sudah tetapkan untuk setiap manusia. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati terus ibu ini, pemulihannya tuh total, anaknya yang juga gangguan kesehatan, Tuhan menolong, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di Bali, Tuhan terus memberkati semua. Terima kasih Bapak. Juga untuk teman-teman yang lain yang sudah mengambil bagian di dalam membawa kami beribadah, dituntun oleh mereka. Terima kasih untuk Pak Pur juga yang terus memberikan waktu, berikan tenaga, pikiran, dan berkorban banyak hal untuk bisa memuat apa yang kami lakukan di gereja ini ke YouTube. Terima kasih untuk semua. Kiranya Tuhan menolong supaya semakin banyak orang yang menonton YouTube ini, semakin banyak orang yang diberkati, dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau terus memberkati gembala sidang kami, topang beliau, berikan kekuatan terus menerus tanpa henti bersama dengan Ibu, dan bahkan berkatilah generasi demi generasi di dalam keluarga mereka. Bapak, kami juga berdoa supaya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut pemilihan umum pada bulan Februari nanti. Kami berharap supaya kondisi bangsa ini tetap kondusif, walaupun kelihatannya di masyarakat sudah mulai ada pertentangan, ada pro kontra, tapi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu supaya tidak memperuncing perbedaan di antara kami, entah itu perbedaan selera memilih atau juga perbedaan lain yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kami. Mohon supaya kami semua lebih dewasa, khususnya pemimpin politik kami, supaya jangan ambisi menang mereka akibatnya mengorbankan kepentingan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, tolonglah supaya terpilih pemimpin yang benar-benar berkualitas,
yang betul-betul teruji, yang betul-betul mencintai bangsa ini, yang betul-betul mau lepas daripada kepentingan pribadi. Mohon belas kasihan Tuhan akan hal ini. Tolonglah kasihani bangsa kami. Kami rindu bangsa ini dibangun, karena bangsa ini begitu kaya dengan sumber daya, baik itu alam, baik itu manusianya, dan begitu banyak orang pintar di negeri ini. Tuhan, tapi kami sadar bahwa sudah lama negeri ini mungkin salah dalam pengelolaan. Kami sangat berharap supaya ada pemimpin yang betul-betul berjuang untuk rakyat, memanfaatkan kekayaan alam bangsa ini untuk kepentingan rakyat. Mohon belas kasihan Tuhan supaya berita-berita hoax tidak lagi mempan, tapi semua kritis untuk menanggapi, dan juga Tuhan pergerakan-pergerakan yang bisa sifatnya memecah belah walaupun dengan cara diam. Hentikanlah kiranya Bapa. Kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan untuk pengawas pemilu, pelaksananya, supaya semua mereka bisa berjalan dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya supaya tidak mengakibatkan adanya timbul permasalahan-permasalahan, dan juga daftar pemilih supaya semua terdaftar dengan baik. Terima kasih Bapa yang di surga, biarlah kami bisa memilih dengan damai sejahtera sesuai dengan hati nurani kami. Tapi pimpinlah bangsa ini terus. Kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan terus aktif mengambil bagian untuk memberikan sumbangsih yang positif kepada bangsa kami, anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, supaya mereka benar-benar bisa berlaku benar sesuai dengan firman Allah, karena mereka adalah utusan-utusan-Mu di tempat di mana mereka berada. Kami juga berdoa supaya Tuhan juga menolong baik pengusaha-pengusaha Kristen, supaya lebih peka kepada kebutuhan para karyawannya, dan juga betul-betul jujur untuk membayar pajak-pajaknya sehingga tidak merugikan negara kami. Mohon belas kasihan-Mu. Berkati pemimpin-pemimpin gereja kami, supaya pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia ini bersatu kuat. Kami serahkan semua. Anak-anak kami juga berkati mereka, berkati pendidikan mereka. Beri mereka teman hidup yang takut akan Tuhan, dan mampukan mereka memilih dengan benar sesuai dengan firman-Mu, sehingga mereka tidak terjebak di dalam kehendak hati nurani, tetapi tetap berpegang kepada standar yang Tuhan sendiri tetapkan bagi orang-orang percaya. Kami berdoa, biarlah anak-anak kami menjadi orang yang bekerja keras. Di masa depan mereka menjadi orang yang menjadi solusi bagi masalah orang lain, supaya mereka tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tolong mereka supaya mereka tidak gampang menyerah, tapi berjuang dan berserah kepada Tuhan. Berkati yang masih kecil supaya bertumbuh mereka di dalam Tuhan dan sehat di dalam mental dan karakter. Kami serahkan anak-anak kami dan juga keluarga-keluarga kami ke dalam tangan-Mu dalam semua dinamika yang kami sedang hadapi. Biarlah kami tetap teguh dan kuat menghadapi zaman kami, dan mungkin akan lebih sulit lagi ke depan, mengingat kemarau berkepanjangan, krisis perang yang masih terus terjadi, bencana-bencana yang melanda wilayah-wilayah di negeri ini, karena ini semua akan mengganggu perekonomian. Tolonglah ya Bapa supaya kami tetap kuat, kami tetap berserah kepada Tuhan, dan kami juga menjaga diri agar kami mampu mengelola keuangan kami dengan baik dan benar, sehingga kami tidak akan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak perlu. Kami serahkan keluarga kami, kesehatan kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Pak Joni, Bu Lili yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan juga menolong mereka, baik itu usaha, kesehatan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu juga berencana kembali ke Kuningan. Tuhan kiranya memimpin kalau Desember ini ada waktu. Biarlah Tuhan sendiri tolong. Biarlah hamba-Mu kembali terus menjalankan apa yang Kau mau untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kiranya nama-Mu dimuliakan dalam gereja ini, dan kami bergumul tentang tempat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan sendiri yang akan menetapkan tempat yang tepat bagi kami. Demikian juga kami berdoa agar Engkau menolong saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir. Biarlah mereka bisa kembali hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kalaupun mereka tidak hadir di gereja ini, kiranya mereka juga beribadah di tempat lain, sehingga mereka juga tidak kehilangan iman, tetapi tetap bisa bertumbuh. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ya.
Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasulin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kekuatan kasih Allah menyinari engkau, menghangatkan engkau kemanapun engkau pergi. Dan kiranya karya Kristus di atas kayu salib menjadikan engkau kuat menghadapi setiap ujian hidupmu. Dan kiranya penghiburan Roh Kudus akan membuat engkau melihat puji-pujian yang daripada Allah akan terus memenuhi hidupmu dan membuat engkau terus berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti dipersilakan untuk duduk kembali, mengambil saat teduh, bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.